Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu azim. Jamaah sholat isya kemudian dilanjutkan dengan sholat takwih, dan mungkin nanti bisa ditambahkan dengan sholat sunnah-sunnah yang lain yang dirahmati oleh Allah. Tiada kata yang lebih indah kecuali alhamdulillahirabbil alamin, karena rahmat taufik hidayah utamanya yang berupa kesehatan dan umur panjang yang bermanfaat, sehingga kula panjenengan sampai hari ini masih diberikan satu barokah Islam dan iman. Yang kedua, sholawat salam yang selalu kita aturkan kepada baginda Muhammad Rasulullah, dengan satu harapan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya akan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagai pembuka tadi bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sering dibaca, bahkan paling sering dibaca oleh Ustadz penceramah ketika bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah la in syakartum. Saya ingin mengangkat yang pertama adalah la in syakartum dulu. La in syakartum, dawai Pak Dr. Anam sederhana sekali. Ketika syukur itu ada tiga. Yang pertama adalah syukur itu dengan qalbu, dengan hati. Yang kedua, syukur itu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, syukur itu adalah dengan tindakan. Kemudian nyambungnya kepada salah satu kitab Imam Al-Ghazali, yaitu kitab ini sangat populer di kalangan filosof. Kitab ini adalah kitab Muqasafatul Qulub. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika di dalam satu kitab ini nyambungnya dengan syukur yang dengan tindakan tadi. Ketika itu di dalam kitabnya Al-Ghazali menyampaikan dialog antara Nabi Musa dengan Allah. Sekaligus Nabi Musa bertanya kepada Allah. Pertanyaannya adalah, ibadah apa ya Allah yang paling engkau senangi? Kemudian pertanyaan Musa yang pertama adalah, apakah sholatku ya Allah? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Dawai Allah, sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat itu untuk dirimu sendiri. Kemudian dalam kitab itu dilanjutkan, apakah zikirku ya Allah? Zikir itu adanya di dalam kalbu, yang mengerti kamu sendiri, sehingga zikir itu juga untuk dirimu sendiri. Pertanyaan yang ketiga, apakah puasaku ya Allah? Kemudian
muncullah surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa puasa itu untuk menahan segala perbuatan. Kalau dipreteli satu-satu itu ya ayyuhalladzina amanu, ini tidak akan saya jelaskan karena sudah terlalu banyak ustadz-ustadz yang menyampaikan, maka panjenengan browsing. Kemudian ini nun sewu bahasa Tulungagunge Musa ini terus yo nopo ajeng nopo ya Allah. Maka jawabipun, ketiga-tiga ini laksanakan, sholat laksanakan, puasa laksanakan, zikir lakukan. Namun demikian, ketika ketiga hal ini kamu lakukan, kamu itu masih berada di dalam pintu surga, belum masuk secara kafah di dalam surganya Allah. Lajeng menapa ya Allah? Maka perbuatlah sesuatu yang bisa menolong orang-orang banyak, orang-orang yang menderita, orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang di luar sana perlu bantuan dan sedekah. Kemudian masih di dalam kitab ini bahwa Rasulullah itu ketika bulan Ramadan ini adalah sangat-sangat dermawan. Monggo ibu bapak yang dirahmati Allah, kita membuat semacam kurikulum kalau di dalam pendidikan. Niko yang pirsa panjenengan piyambak. Kalau yang nomor 1, yang nomor 2, yang nomor 3, niko saya kira itu adalah sesuatu hal yang mungkin panjenengan lakukan. Namun demikian, di dalam kurikulum itu dawuh Ustaz Hidayat misalnya, kalau tahun kemarin dawuh Ustaz Hidayat, saya itu infak dan sodako itu sekian ratus ribu, sekian juta. Maka ini yang tahu panjenengan piyambak. Maka tahun ini harus ada peningkatan, itu yang dimaksud. Ketika dawuh Allah menjawab pertanyaan Musa tadi lewat buku dan kitabnya Imam Al-Ghazali, kalian bisa masuk ke dalam yang keempat yang disebut sedekah atau sedekah, maka kamu akan masuk ke rahmatul jannahku. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang sedikit pas 7 menit karena tutum ini bermanfaat bagi kula panjenengan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu adalah sesuatu yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.